Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Hola netizen yang tercinta, film dokumenter Dirty Vote terus mengundang banyak reaksi. Salah satu kalimat penutup dari salah seorang tokoh utama dalam film yang menguak dugaan rencana kecurangan dalam pemilu 2024 ini dikutip banyak orang, yakni Bivitri Susanti. Diketahui ada 3 tokoh utama yang menguak desain curang pemilu 2024, yakni Zainal Arifin Muchtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Film Dirty Vote pertama kali ditutup dengan kalimat dari Ferry Amsari. Ia mengatakan bahwa desain kecurangan yang dibeberkan dalam film tidak hanya direncanakan dalam satu malam. Kemudian kalimat penutup selanjutnya disampaikan Zainal Arifin Muchtar. Ia mengatakan bahwa desain kecurangan pemilu ini akhirnya akan menguntungkan satu pihak. Namun begitu, menurut Bivitri, desain kecurangan itu biasa-biasa saja, justru memalukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang culas dan tidak tahan malu. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter berjudul Dirty Vote di hari pertama masa tenang pemilu 2024 pada Minggu 11 Februari 2024. Film ini bercerita tentang dugaan desain kecurangan pemilu yang dilakukan tim dari 3 pasangan calon presiden calon wakil presiden 2024. Ada 3 tokoh utama yang menguak desain kecurangan pemilu, yakni Zainal Arifin Muchtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Bivitri Susanti mengatakan, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri. Bivitri Susanti mengingatkan sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru? Sementara itu, Ferry Amsari mengatakan bahwa esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini. Untuk diketahui, film dokumenter Dirty Vote ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono. Ini merupakan film keempat yang disutradarainya mengambil momentum pemilu. Pada 2014, Dandi lewat rumah produksi Watchdog meluncurkan film ke-7. Masa itu di mana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru. Pada 2017, Dandi juga menyutradarai Jakarta on Fire tidak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. 2 tahun kemudian, film Sexy Killer tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy Killer membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi Ma'ruf Amin versus Prabowo Hatta. Menurut Dandi, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa lagi nih? Dirty Vote, karya film dari ahli tata negara ya. Film berdurasi panjang yang ditayangin di YouTube. Ditayanginnya di masa tenang. Kalau mau bikin narasi golput ya, sekalian yang dibahas tuh paslon 1, 2, 3. Jangan paslon tertentu. Ini yang bikin filmnya sama yang nayangin filmnya nih tahu masa tenang gak sih? Kalau nggak tahu nih gua kasih tahu. Dalam pasal 287 ayat 5 tertulis media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Udah, bisa baca. By the way, gue nggak nonton tuh Dirty Vote dari awal sampai akhir ya. Gue cuma nonton cuplikan-cuplikannya doang. Kenapa? Pertama, bosen. Kedua, ngantuk. Ketiga, udah tahu arahnya kemana. Nih, lu baca, ya. Lu baca. Ditambah ini nih, salam 4 jari. Ya udah, emang boleh pemilu kerja kelompok begitu? Emang boleh pemilihan presiden 2 lawan 1 yang menggembar-gemborkan jangan ada kecurangan, kok malah dia yang curang?
Lagi rame nih guys, film dokumenter Dirty Vote. Film ini sengaja mereka rilis di masa tenang belum pencoblosan. Adapun tujuan dirilisnya film ini adalah untuk menyudutkan salah satu pasangan atau salah satu paslon yang memang unggul di segi elektabilitas, bahkan berpotensi memenangkan Pilpres dengan satu putaran saja. Oleh karena itu, dibuatlah film yang isinya fitnah dengan tanpa data yang valid. Agar apa? Agar yang tadinya masyarakat memilih kubu tertentu bisa berpaling ke kubu yang lain. Itulah tujuan mereka. Dan pameran utama dari film ini udah nggak asik lagi. Mereka ini yang katanya pakar hukum tata negara, ternyata usut punya usut, mereka ini adalah pembenci garis keras Pak Jokowi. Makanya sengaja dia rilis film ini semasa tenang kampanye sebelum pencoblosan dengan harapan bisa mempengaruhi suara rakyat. Ya wajar lah, namanya juga usaha ya kan. Mereka ini sepertinya begitu panik setelah melihat kampanye akbar terakhir Pak Prabowo di Stadion GBK kemarin. Begitu meriah, begitu antusias masyarakat berbondong-bondong ke sana. Kita lihat di videonya, baik yang berada di dalam stadion maupun di luar stadion, semuanya gembira. Nah, oleh karena itu, maka mereka buatlah fitnah-fitnah keji yang tidak berdasar supaya bisa mempengaruhi suara masyarakat, begitu. Ya, namanya juga usaha, ya kan? Siapa tahu berhasil. Melalui video ini, saya berpesan kepada seluruh pendukung 02 yang ada di pelosok-pelosok Indonesia, kita jangan terpancing dengan film ini. Tetap luruskan barisan untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga bisa menang dengan satu putaran. Oke? Kalian harus nonton film dokumenter ini, judulnya Dirty Vote. Jadi film ini menceritakan betapa curangnya pemilu 2024 yang udah didesain jauh dari sebelum putusan MK. Putusan MK itu adalah puncak runtuhnya demokrasi di Indonesia. Sebelum pemilu 2024 dimulai itu udah banyak banget kecurangan sejak awal, bahkan dari penunjukan PJ Gubernur ada di 20 provinsi di Indonesia aja itu isinya adalah orang-orang yang terdekat oleh presiden. Tujuannya adalah untuk perolehan dan persebaran suara di Indonesia. Terus adanya 4 provinsi baru di Papua itu juga termasuk. Ternyata ada alasannya kenapa dibikin 4 provinsi baru dan langsung ikut pemilu di tahun ini. Jadi film dokumenter ini pokoknya ada 3 orang ahli hukum tata negara yang menjelaskan tentang betapa curangnya pemilu 2024 ini. Jadi abis gue nonton ini, wah ternyata emang dari awal udah disiapin untuk paslon tertentu, paslon yang didukung oleh presiden. Dan gak cuman paslon 2 doang yang dibahas ya di sini, paslon nomor 1 dan nomor 3 juga dibahas, walaupun gak sesignifikan 02 karena ya you know lah. Mau kalian pendukung paslon manapun, please nonton ini untuk ngebuka mata kalian kalau pemerintah Indonesia sejak awal itu nggak fair. Semoga di tanggal 14 Februari nanti yang menang adalah suara rakyat, bukan suara orang-orang yang haus akan kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu ini. Ini filmnya 2 jam memang, kalian ganti aja speednya jadi 1,25 biar supaya nggak terlalu lama. Untuk yang udah nonton, pendapat kalian gimana? Coba komen. Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang akan menghancurkan dinasti Pak Jokowi. Sebetulnya gue nggak mau ngebahas tentang politik, dan ini juga udah mepet pencoblosan. Tapi gue pengen kalian semua yang akan memilih pada 14 Februari mendatang harus nonton dulu film ini. Film dokumenter ini sama kayak film Seksi Killer di tahun 2019. Perbedaannya adalah kalau film dokumenter Seksi Killer itu ngebangun kita buat golput pada saat pemilu, karena kedua paslon pada saat 2019 bobroknya itu sama, hancurnya itu sama, jadi kita digiring untuk golput. Beda sama film Dirty Vote, setelah melihat video itu atau menonton film itu, kita bakalan tahu paslon mana yang jangan kita pilih.
Semua paslon punya boroknya masing-masing, tapi ada borok yang bisa diobatin, ada juga boroknya yang harus diamputasi. Gue nggak akan ngajak kalian buat memilih paslon yang mana, karena dalam pemilu bukan tentang memilih siapa yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Catat. Menurut saya Dirty Vote ini sebuah kampanye terselubung. Itu asumsi saya pribadi. Jadi Dirty Vote ini sebuah film dokumenter mengungkap diduga akan ada kecurangan di pemilu 2024. Kenetralan dan kebenaran daripada info-info yang disampaikan dari film dokumenter Dirty Vote ini perlu dipertanyakan. Karena orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter Dirty Vote ini adalah salah satu pendukung pasangan calon di pemilu 2024. Dan anehnya, informasi diduga kecurangan tentang 31.000 surat suara yang telah tercoblos ini tidak ada narasi-narasi disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Apakah ini sebuah kepanikan yang berlebihan? Atau apakah ini sebuah kerjasama atau kerja kelompok? Apakah ini ketakutan yang berlebihan karena Prabowo Gibran yang punya kesempatan melakukan pemilu 2024 dalam satu putaran? Kalaupun film dokumenter ini dibuat sebagai pencerahan, harusnya timbul dalam masa-masa kampanye, bukan muncul ke permukaan dalam masa-masa tenang. Salam akal waras. Film Dirty Vote membahas sebuah kecurangan yang dituduhkan kepada pasangan 02. Tapi kalau dipikir yang di belakang layar itu 01 dan 03 ya. Seperti yang kita tahu, yang membuat film itu anak buahnya Pak Mahfud. Coba lihat ini. Dan yang mengupload video itu pendukungnya 01, yaitu Refli Harun. Coba lihat ini. Dan yang paling parahnya, Caimin juga ikut mengupload di Instagram. Lihat ini. Nah kan, jadi ketahuan arahnya kemana, tujuannya apa. 01 dan 03 ini memang rada-rada ya. Di masa tenang bukan malah membuat ketenangan, membuat kegaduhan. Sebegitunya ya takut kalah. Alah, sudahlah. Caimin, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, semuanya kita tidak akan terpengaruh dengan film recehan ini. Ya, daripada melihat film Dirty Vote ini, lebih baik melihat filmnya agak lain, lucu. Ngomong-ngomong, Dirty Vote ini sebenarnya agak lain, lucu. Masa sebuah film narasinya hanya menyudutkan satu pihak yang lain kemana? Bersih, suci gitu. Sudahlah, kami masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohi. Kami akan tetap memilih Prabowo Gibran.